Assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto, jumper channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita membahas informasi-informasi yang bisa kita bahas hari ini rekan-rekan. Tapi seperti biasa sebelum kita membahas informasi yang bisa kita bahas untuk hari ini, kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, dimana kita sudah diberikan nikmat dan rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mainan terbuka, diluncurkan oleh Koratim. Amin. Langsung kita bahas untuk informasi hari ini yang bisa kita bahas rekan-rekan ya, yang datangnya dari OJK. Jakarta CNBC Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK berharap pengaturan aset kripto nanti dapat memberikan mekanisme pasar yang adil dan transparan. Seperti diketahui, pengaturan perdagangan aset kripto sedang dalam masa transisi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapeti ke otoritas dan direncanakan selesai tahun depan. Yang kita harapkan, kehadiran pengaturan nanti OJK menghadirkan market mekanisme yang fair, yang adil, yang transparan, ujar Hasan saat ditemui di Jakarta Jumat 10 November tahun 2023. This is Dorothy in from Toronto. So today, this is the phone I will ship to US Pioneer Linda. So I just take this video to show this is real. PMK 68/2002 mengatur besaran pajak untuk setiap transaksi cryptocurrency. Pembeli atau penerima aset kripto dikenakan PPN dengan dua syarat. Jika transaksi dilakukan di bursa terdaftar Bapeti, pembayaran pajaknya adalah 0,11% dari nilai transaksi. Jika transaksi kemudian dilakukan di bursa yang tidak terdaftar di Bapeti, maka pembayaran pajaknya adalah 0,22%. Sedangkan penjual atau yang menyerahkan aset kripto dikenakan pajak PPh dengan dua syarat. Jika perdagangan dilakukan di bursa terdaftar Bapeti, tarif pajak adalah 0,1% dari nilai perdagangan. Namun, jika penjualan dilakukan di bursa yang tidak terdaftar di Bapeti, PPh 0,2% dari nilai perdagangan. Selain transaksi jual beli, ada juga pajak PPN dan PPh untuk penambang dan jasa penambangan kripto atau mining pool ya. Seperti kita menambang network seperti itu rekan-rekan ya. Sementara itu, tarif PPN adalah 1,1% dari nilai konversi aset kripto dan layanan penambangan yang transaksi asetnya telah dikonfirmasi. Pada saat yang sama, tarif PPh akhir untuk pendapatan penambangan mata uang kripto adalah 0,1% dari pendapatan penambang mata uang kripto tidak termasuk PPN. Dan pada dasarnya, pajak kripto ini menjadi sumber pemasukan bagi negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani sukses mengumpulkan pajak kripto hingga 246,45 miliar rupiah per Desember 2022. Di sini rekan-rekan ya, informasinya sangat mengesankan, di mana pajak cryptocurrency atau transaksi kripto yang ada di Indonesia itu adalah pemasukan untuk negara kita terbesar rekan-rekan ya. Jadi hasil dari pajak transaksi cryptocurrency itu ternyata sangat besar sekali dan merupakan pemasukan untuk negara yang paling besar. Jadi seperti itu. Dan di sini yang kita perlu garis bawahi bahwasanya bervariasi pajak untuk setiap transaksi ya, berbeda setiap untuk transaksi, dan itu adalah letak dari kehebatan cryptocurrency rekan-rekan ya, kalau boleh dikatakan seperti itu. Dimana cryptocurrency ini ternyata merupakan pemasukan yang luar biasa untuk negara kita rekan-rekan. Bahkan disebutkan di sini nilai transaksinya untuk pajak setiap transaksinya itu berbeda, dan luar biasanya pada akhir tahun setiap tahunnya itu pendapatan untuk nilai pajaknya dari cryptocurrency terbesar, pendapatan dari pajak hasil transaksi dari cryptocurrency rekan-rekan. Ini luar biasa. Dan bahkan di sini disebutkan untuk penambang kripto atau mining pool itu tarifnya itu 1,1% rekan-rekan ya dari hasil penambangan. Ini luar biasa ini ya. Ini perlu digarisbawahi bahwasanya ternyata pajaknya tinggi rekan-rekan untuk cryptocurrency.
Dan untuk tahun sekarang ini penurunannya drastis untuk transaksi cryptocurrency, entah karena apa. Ini ada informasi bahwasanya untuk tahun ini nilai transaksi yang berlaku atau yang berjalan sedang turun rekan-rekan ya. Jadi transaksi perdagangan aset kripto sekarang itu turun. Jadi mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jadi entah karena apa ini terjadi penurunan yang besar sekali, dan mungkin nanti ketika Pay Network atau cryptocurrency yang kita tambang CoinP itu muncul, mungkin akan menaikkan grafiknya kembali. Beban yang paling berat di sini dari pajak rekan-rekan ya, yang perlu digarisbawahi dari pajak. Jadi pajak ini sangat signifikan, pajaknya tinggi sekali, dan setiap transaksi di dalam cryptocurrency yang mereka lakukan atau yang dilakukan di bursa atau di luar bursa itu berbeda nilai pajaknya. Itu yang perlu digarisbawahi, dan mudah-mudahan dengan adanya nanti jaringan Pay Network atau CoinP muncul akan menaikkan transaksi yang mengalami penurunan ini, mungkin bisa naik lagi trennya. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan seperti yang kita harapkan. Baiklah rekan-rekan semuanya ya, jadi informasinya seperti itu untuk hari ini, bahwasanya pajak untuk transaksi cryptocurrency ternyata besar sekali, dan itu adalah pemasukan untuk negara yang paling besar. Mudah-mudahan dengan adanya CoinP atau Pay Network nanti di tahun depan open mainnet bisa menaikkan tren yang dari tahun ke tahun turun menjadi naik nanti ya. Jadi yang trennya terus ada penurunan setiap tahun, nanti mungkin dengan adanya CoinP bisa naik. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya, semoga menjadi manfaat. Terima kasih atas waktunya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.